kakak, perkenalkan aku Naila dari Infobank. Dengan kakak siapa boleh tahu? Dengan Edozel. Felix. Tesi. Chelsea, nice to meet you. Ko Farel. Ada nggak sih tantangan khususnya terkait keuangan dalam profesi sebagai influencer? Banyak. Terutama dari sisi knowledge ya, karena kebanyakan memang influencers ini memang bakatnya di kreatif, bukan di finance, keuangan dan lain-lain. Jadi pastinya knowledge-nya masih sangat-sangat minim banget sih. Itu pun saya rasakan. Saya sendiri pun nggak pinter menurut saya. Tantangan keuangan ya, pasti pendapatannya nggak pasti, karena tuh kadang endorse-nya rame, kadang sepi. Tapi kalau kita udah tahu itu namanya duit panas, kita harus pinter-pinter kelola uangnya. Kalau di bulan itu kita penuh, spendingnya jangan banyak, disimpan juga kayak gitu. Kalau misalkan bulan depannya sepi, kita udah siap gitu, nggak kaget ya gitu sih. Harus pintar-pintar ngelola duit panas. Oke, sebenarnya profesi influencer itu kan adalah profesi yang tidak menentu ya sebenarnya, bukan digaji setiap bulan yang stabil gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur cash flow sih kalau kita sebagai influencer gitu. Karena ada momen dimana bulan ini misalkan penuh, bulan depannya mungkin nggak sepenuh bulan ini. Jadi harus pintar-pintar ngatur keuangannya gitu. Obviously ada ya. Mungkin ini kalau sebagai influencer toh ya. Karena yang jadi tricky adalah kita kan based on one time deal, bukan yang long term. Jadi jarang banget ada long term project. Biasanya project per project gitu. Jadi makanya income per bulan itu nggak sesuai, nggak fix, nggak ada fixed income gitu. Jadi makanya itu yang jadi agak tricky. Cuman mungkin cara aku maksudnya untuk bisa menanggulangi itu adalah dengan aku emang kerjanya nggak cuma influencer aja kan gitu. Jadi emang ada yang lain-lain, dan itu juga even though udah banyak sebenarnya masih ada aja ketidakpastian karena emang di industri kerja seperti itu ya apparently. Wah, ada dong. Jadi kalau profesi influencer kan seperti yang kita tahu itu suatu pekerjaan yang apa namanya? Freelance. Suatu pekerjaan yang freelance, agak musim-musiman. Apalagi kalau kayak COVID kemarin bisa down segala, dan job juga kadang rame banget, kadang sepi, kadang biasa-biasa aja. Nah itu sih Itu tantangannya di situ. Bagaimana sih kakak mengatur keuangan? Oke, biasanya aku mengatur keuangan tuh sebenarnya aku kan karena bekerja di dua bidang. Influencer ini sebenarnya masih side job aku karena aku punya pekerjaan utama di kantor. Jadi biasanya pemasukan aku yang dari influencer ini aku simpan semuanya. Jadi aku benar-benar aku pakai dari penghasilan utama aku di pekerjaan. Iya gitu. Oke, biasa aku pakai beberapa aplikasi keuangan. Beberapa aplikasi keuangan itu bisa kayak split dana sih, kayak ke investasi, habis itu ke tabungan, keseharian. Terus yang paling penting untuk kita anak muda yang baru pegang duit sekian besar gitu, itu komitmennya. Komitmen dan habitnya harus dibangun dulu. Cara saya mengatur keuangan adalah menyerahkannya kepada istri saya. Karena istri saya kebetulan background-nya orang bank. Jadi ya sudah, semua uang saya istri saya ngatur. Jadi kalau nanya saya tidak tahu apa-apa. Jadi semuanya diatur oleh istri kakak ya? Itu tips saya. Kalau aku sebenarnya punya, ini basic filosofi banget sih. Cuman aku sistemnya adalah karena pemasukan aku tiap bulan itu sebenarnya nggak pasti. No matter how big or how small my income is, aku selalu berusaha untuk expense aku tetap sama. Jadi tiap bulan tuh udah ada uang alokasi sendiri untuk expenses segitu aja gitu. Dan aku udah pisah-pisahin antara mana yang aku perlu, mana yang aku pengen gitu. Jadi emang semuanya nggak di spending gitu. Jadi emang udah dialokasikan dan juga sisanya aku tabung. Jadi makanya punya multiple accounts juga sih supaya bisa lebih manage gitu. Kalau mengatur keuangan sih, aku selalu ada penyisihan dana kan. Jadi aku tuh udah ada semacam aku udah tahu pengeluaran pokok aku untuk tagihan itu sebulannya berapa. Nah tiap bulan minimal banget aku nyisihin untuk itu, biar maksudnya entah aku udah bayar ataupun tidak. Jadi sebulan tuh aku kayak bayar 2 kali, ngerti nggak kak? Jadi aku selalu ada tabungan lah untuk tabungan emergency, begitu kak kalau. Seberapa penting sih bagi kakak untuk berinvestasi? Penting banget sih, especially di umur aku sekarang ya, dan anak-anak muda, karena kita kan nggak pernah tahu di kedepannya seperti apa gitu. Jadi makanya setiap kali ada uang lebih, malah sebenarnya objektif utama aku pertama investasi dulu sih, invest dulu baru bisa buat spending gitu.
Jadi makanya menurut aku penting banget dan aku berusaha untuk jadi lebih literate aja sih. Karena meskipun itu bukan jurusan kuliah aku atau mungkin bukan main interest aku, tapi aku rasa semua field pekerjaan itu pasti at the end of the day working is ada uangnya gitu, ada elemen uang dan itu selalu menjadi elemen yang penting. Jadi makanya aku berusaha untuk lebih literate dan juga lebih memahami kurang lebih kalau investasi itu ada apa aja sih opsi-opsinya gitu. Menurut saya penting banget ya. Kalau saya sih investasinya yang sederhana-sederhana aja, seperti yang kayak aset, rumah yang memang menurut saya bisa jadi investasi ke depan. Tapi kalau kayak reksadana, kemudian apa namanya kripto dan lain-lain itu istri saya sih yang Istri saya. tidak tahu apa-apa. Oke, jadi berarti emang semuanya istri ya Kak? Hidup istri saya. Oke, menurutku investasi penting banget ya karena itu akan menyelamatkan kita ke depannya. Jadi daripada uangnya dipakai untuk sesuatu yang tidak akan bertambah nilainya, lebih baik kita investasi yang udah jelas-jelas nanti akan bertambah nilainya gitu. Penting banget, soalnya kemarin udah ngerasain ya, BBRI saham nih. Iya, naik 20%. Gila, lumayan banget. Kemarin masuk, lumayan lah, dapet duit jajan akhirnya. Iya. Penting banget. Aku investasi di sebenarnya aku investasi cuma di 2 saham. Aku nggak perlu sebutin lah ya. Ntar endorse jadinya. Tapi ya itu penting banget karena investasi setauku adalah sebuah cara untuk mempersiapkan untuk siapa tahu suatu saat pengen beli rumah atau kita pengen punya dana darurat atau kita sekedar pengen biar duit nggak nganggur-nganggur amat karena kalau di investasi itu kan duit berkembang kan Kak. Kita tinggal taruh di saham yang kita nggak perlu terlalu perhatiin kayak blue chip contohnya kayak gitu-gitu. Nah itu caraku sih Kak untuk investasi. Baik, terima kasih banyak ya Kak atas thank you. waktunya. Terima kasih Kak.